Kecamatan Widusari, khususnya Desa Pasangsari, dengan ketinggian antara 700 sampai dengan 1200 meter dari permukaan laut, memiliki potensi pengembangan perkebunan tembakau dan kopi baik Robusta maupun Arabica. Selama ini banyak ditanami tembakau, tetapi harganya yang tidak menentu menjadikan banyak petani yang mengalihkan usahanya menjadi petani kopi. Sehingga sekarang luas areal tanaman kopi mencapai sekitar 70 hektar. Petani kopi Desa Pasangsari mulai melakukan inovasi dan pembenahan baik di sektor budaya, panen pasca panen, pemasaran, dan pengolahan. Salah satu contohnya adalah wine proses yang dilakukan oleh KUB Berkah Tani. Sebenarnya wine proses ini adalah modifikasi dari natural proses dengan penambahan fermentasi, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk pengolahan dari kopi petik merah ke biji kopi kering bisa sampai 1 bulan. Semakin lama proses pengolahan akan menjadikan biji kopi yang diolah semakin menyerap aroma wine-nya. Pada dasarnya, biji kopi akan menyerap aroma lingkungan sekitarnya, sehingga dengan proses fermentasi aroma anggur berbentuk dari kulit kopi akan masuk ke dalam biji kopi dan pada akhirnya akan membentuk cita rasa khas. Kelompok usaha bersama kami sudah mulai berproduksi pada tahun 2017. Tujuan dari kegiatan kami ini adalah untuk memanfaatkan potensi komoditas pertanian yang ada menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dan untuk meningkatkan motivasi petani kopi di Kecamatan Widusari. Pada mulanya, buah kopi ataupun biji kopi hanya dijual petani kepada tengkulak, sehingga keuntungan petani menjadi sedikit. Dengan kegiatan pengolahan pasca panen ini, kita harapkan ada peningkatan nilai ekonomi hasil panen kopi. Proses pengolahan buah kopi sendiri diawali dengan panen yang benar, yaitu petik merah. Banyak petani yang masih melakukan panen jotos, sehingga ketika diolah tidak bisa menghasilkan biji kopi yang bagus. Istilah wine proses sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk pengolahan kopi dengan fermentasi tanpa melalui proses pulping atau pengupasan kulit terlebih dahulu. Dengan demikian, proses wine akan memberikan cita rasa seperti anggur. Selanjutnya, buah kopi red cherry yang sudah dipanen kurang dari 4 jam harus kita sortasi dengan cara direndam ke dalam air selama 24 jam. Buah kopi yang terapung kita pisahkan, sedangkan yang tenggelam inilah yang akan kita olah. Setelah perendaman dilakukan penirisan sampai kering. Kemudian buah kopi kita bungkus dalam plastik dan diikat sampai rapat. Setelah 2 hari plastik akan mengembang. Plastik dibuka untuk mengeluarkan gas secara perlahan, jangan sampai udara dari luar masuk, kemudian diikat kembali sampai rapat. Proses ini dilakukan sampai 1 minggu, setiap 2 hari dibuang gasnya. Setelah itu akan muncul aroma anggur dari buah kopi hasil fermentasi. Kemudian bisa dilakukan penjemuran dengan sinar matahari. Penjemuran sebaiknya dilakukan di atas para 70 cm dari tanah supaya aroma kopi tidak rusak. Tahap selanjutnya adalah pengolahan kopi, adalah sortasi biji kopi green bean. Biji kopi yang akan disangrai
diseleksi menurut ukuran. Biji kopi yang pecah atau cacat dipisahkan. Tujuan dari sortasi ini adalah untuk mendapatkan biji kopi yang seragam dan berkualitas, sehingga ketika disangrai bisa matang dengan sempurna secara bersamaan. Alat yang masih sederhana, biji kopi dipilah, disangrai menggunakan tungku dan arang. Proses ini memang masih sangat sederhana, dibutuhkan keterampilan dan ketelatenan untuk bisa menghasilkan hasil yang baik. Dengan alat konvensional ini dibutuhkan waktu sekitar 30 menit sampai dengan kopi matang. Biji kopi yang masih matang atau roast bean ditandai dengan warna coklat dan aroma khas kopi yang sedap. Segera setelah matang dilakukan pendinginan dengan kipas angin supaya biji kopi tidak menjadi gosong. Tahapan selanjutnya untuk menghasilkan kopi bubuk dilakukan penepungan sesuai dengan namanya kopi tuton. Dilakukan penepungan dengan menggunakan lumpang dan ditumbuk dengan alu, kemudian diayak dan siap dikemas. Tingkat kehalusan bubuk kopi disesuaikan dengan selera konsumen. Ada yang relatif kasar, ada pula yang halus. Selain itu ada juga yang lebih senang membeli dalam bentuk roast bean. Proses selanjutnya yaitu pengemasan. Pengemasan dilakukan dengan menggunakan kertas aluminium foil dan diberi label. Tujuan dari pengemasan ini adalah untuk mempermudah pengangkutan, meningkatkan daya saing, dan mempermudah penyimpanan. Ada dua kemasan, yaitu kopi Arabica dan Robusta. Dengan pengolahan biji kopi menjadi kopi-kopi yang siap seduh, bisa ternyata ada tambahan pendapatan yang bisa meningkatkan pendapatan. Selain itu, ketika masyarakat sudah tahu bahwa kopi buatan lokal tidak kalah enaknya dengan kopi pabrikan, maka peluang pasar akan semakin terbuka seiring dengan tren minum kopi saat ini. Kemudian kesulitan utama yang kita hadapi adalah permodalan. Minimnya peralatan membuat kita masih berproduksi dalam skala kecil, sehingga belum semua produksi kopi di Desa Pasangsari mampu kita serap. Seringkali mendapat tawaran pesanan dalam partai besar, namun kita masih belum bisa untuk mencukupi. Perluasan jaringan pasar juga masih kita lakukan dengan mengikut sertakan produk kopi Giyanti dalam event-event pameran baik lokal maupun internasional. Untuk wilayah Kecamatan Widisari yang bagian atas di atas 800 meter di atas permukaan laut dahulu merupakan sentra dari tanaman tembakau. Kira-kira 10 desa dulu primadonanya tembakau, tapi pada sejak tahun 2012 sampai tahun ini 2018 hasil produksi tembakau kurang menggembirakan, meskipun kemarin tahun 2015 dan tahun ini 2018 cuaca sangat mendukung tetapi harga tidak baik. Itu diperlukan pengalihan tanaman dari hasil kajian dan beberapa penelitian kita arahkan tanaman kopi. Tahun kemarin di Desa Ngemplak dibantu dari Dinas Lingkungan Hidup 42.000 lebih batang kopi jenis Arabica
ditanam dan kemarin pertumbuhannya cukup baik, sehingga akan ditiru oleh desa-desa yang baik. Kemudian untuk desa Pasangsari sudah ada produk kopi, yaitu jenis kopi tutor. Ini kopi khas dari Kecamatan Lindusari, Pasangsari dan sekitarnya. Untuk kopi jenis Robusta ini 1,5 on atau 150 gram, harganya Rp15.000. Kemudian untuk ketinggian di atas 1000 yang seperti kita sarankan menanam kopi jenis Arabica, cocok untuk lahan di daerah atas. Di samping tanaman kopi, sela-sela antar kopi itu ditanami sayur, jagung, atau masih bisa menanam tembakau. Untuk jenis kopi Arabica ini 150 gram kita jual atau dikonsumsi, harganya 20.000 per 150 gram. Ada selisih 5.000 antara kopi jenis Robusta dan jenis Arabica. Cita rasanya khas untuk wilayah Lindusari. Kemarin pada waktu lomba cita rasa kopi se-Kabupaten Magelang di Citrosono Gerabak memperoleh juara 2. Kita coba untuk jenis kopi Robusta dari daerah Pasangsari, Lindusari, rasanya cukup mantap. Sekian dari kita.